Shalom semua. Kabar baik hari ini. Kalau biasa streaming saya lihat nama saya Jonathan Johan. Nah mungkin hari ini ada penambahan. Depannya ada PDP. Nggak ada kemuliaan kah kawan-kawan? Maksud PDP itu pendeta pertama. Awalnya saya pikir pendeta Pratama, katanya jangan kasih Pratama karena Pratama itu unggul kan ya. Berarti pertama belum tahu unggul, jadi masih perlu banyak belajar. Sekali lagi istri saya belum bisa hadir. Tiap kali saya khotbah saya seperti diteror, ya. Bukan susun bahan, tapi saya tidur pasti tidak nyenyak karena bangunnya selalu kayak diteror. Pagi-pagi nggak tahu jam berapa ada yang tekan punggung saya, tanya lagi sudah siap belum bahannya. Nanti baru pejam lagi, nggak serasa mungkin belum 1 jam ditanya lagi, sudah selesai belum temanya. Aku di teror. Salam dari istri saya belum bisa hadir. Saya mau share, boleh PP-nya? Karena penarinya 2, ya topik saya cukup 2 poin. Ada? PP. Saya karena udah pendeta, walaupun Pratama agak galak. Kemarin kawan nyanyi lagu Walau Gunung Tak Berpindah. Walaupun gunung tak berpindah, karena sudah pendeta saya bilang nggak bisa, harus pindah gunungnya, harus pindah, amin. Nah, mana ada PowerPoint? Saya sebenarnya request lagu, sekali lagi Yasa Reda kalau lagu yang saya request, dia akan bicara benarkah ini ibadah pagi. Ada? Kalau nggak ada saya bacakan ya. Saya akan bicara tentang kemarin saya bawa tamu dari Nigeria ke Sekadau selama 4 hari. Saya duduk. Waktu dia sharing, tiba-tiba Tuhan bicara dengan saya tentang GHC, sumber. Ya. Gak ada media. Ya saya baca langsung ya, sumber. Jadi saya cerita langsung, ini ayatnya 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 22. Jadi cerita sumber ini Tuhan bukakan tentang GHC. Waktu Naaman disembuhkan, Naaman kan dia bawa banyak, bawa emas, bawa perak, bawa ya kain dan apa, dia bawa pakaian untuk dipersembahkan kalau kustanya sembuh. Nah, jadi cerita ini tentang GHC. Dan bukan tentang GHC apa? Waktu itu Elisa tidak mau terima itu barang. Bahkan Naaman panglima ini bertobat. Dia minta tanah dan dia bilang sama Elisa kalau nanti dia dampingi tuannya, rajanya, kan masuk ke kuil apa. Supaya itu jangan jadikan masalah. Artinya Naaman tuh bertobat. Nah Elisa tidak mau ambil apapun yang dari Naaman termasuk emas, ya perak dan lain-lain. Tapi GHC bujangnya mungkin sayang ya, ini harta di depan mata, kenapa nggak diambil? Dia susul Naaman dan dia sampaikan ke Naaman, dia rekayasa satu cerita dan dia dapatlah talenta emas itu. Saya bacakan di ayatnya. Nah ini bicara sumber, yang menarik begini. Di pasal di ayat 25, baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkata Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi ke mana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Orang itu Naaman. Maka sekarang engkau telah menerima perak, si Gehazi menerima perak, dan dengan itu
dengan terima perak, dia dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Dengan Gehazi terima peraknya Naaman, dia bisa beli kebun, dia bisa beli ternak, dia bisa beli apa? Sumbernya itu dari Naaman, duitnya, ya, hartanya. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Ayat ini dibuka, saya kaget. Jadi gini, waktu kata Elisa ke Gehazi, dengan yuk terima hartanya, sumbernya dari Gehazi. Sumber orang ini kan latarnya tadi kusta. Itu transfer semua. Karena lu bisa kaya karena orang ini, apa yang ada padanya transfer semua. Termasuk kustanya. Nah, hal ini membuat saya kaget. Wah, ya walaupun pendeta ya, saya ngaku dosa. Ya, kadang bukan hak saya pun saya ambil gitu. Nah, saya ini kan kerja nih. Saya kerja juga terima penghasilan. Saya kerja nih sebagai konsultan. Jadi saya dibayar, di hire waktu saya menyelesaikan kasus orang. Berarti saya lihat semua mau di perusahaan, mau pribadi, yang ada padanya akan transfer ke saya. Masalah dia menjadi masalah saya. Nah terus gimana Tuhan? Tuhan bukakan tentang ini ayat yang ajaib dari Babe ya. Ini luar biasa, ini satu kegerakan buat kita sampai ada hari ini. Kejadian 14, ini cerita tentang Abram. Ya, Abram mengalahkan satu raja ini sampai hari ini saya susah bacanya. Kedor Laomer, saya agak susah, agak. Habis dia menang, ceritanya begini. Abram ini sebab tidak terlibat perang antara 4 raja melawan 5 raja. Yang kalah 5 raja ini, termasuk di dalamnya ada Sodom dan Gomora. Nah, kenapa Abram ikut dalam peperangan ini? Karena di 5 raja yang kalah, di Raja Sodom ada Lot. Ada Lot di sana, ya, keluarganya Abram. Karena kalah, ditangkap, ditawan, semua digiring, termasuk harta dibawa semua dibawa sama Kedorlaomer. Nah dikejarlah sama Abram dengan 318 pasukan dan sekutu-sekutunya. Dia ngejar dan dia menangkan. Menang dia jarah ambil pulang. Termasuk Lot dan keluarganya selamat dan harta-hartanya dibalikin. Ya, cerita itu waktu 5 raja dikalahkan oleh 4 raja. Salah satunya Sodom dan Gomora. Dia sempat jatuh ke sungai aspal. Ya kalau aspal tahu ya, panas ya. Makanya Sodom bakar habis sampai ini kalau aspal dibikin harus dibakar. Itu mungkin dosanya Sodom. Dia jatuh di sana. Waktu Abram menang pulang, dia bawa selamatkan Lot dan hartanya dibaikin. Harta Sodom dan Gomora udah habis dijarah, termasuk orang-orangnya dan keluarga-keluarganya. Tiba-tiba dibawa pergi sama Kedorlaomer. Nah waktu dimenangkan sama Abram, bawa balik. Tiba-tiba ini sikap hati Sodom. Aku lihat sikap hatinya di mana. Sikap hati Raja Sodom ngomong ke Abram, orang-orang saya balikin ke saya. Ya, Lot kan Lot nggak ngomong ke Abram, balikin orang saya, nggak perlu. Abram kembalikan hartanya. Ini Sodom, keluarga saya balikin, harta saya kasih kamu aja. Nanggap nggak? Sodom kalah perang sebenarnya udah habis semua. Sudah dijarah, keluarganya, semua warganya sudah ditarik sama musuh. Tiba-tiba ada yang tolong, sudah dimenangkan, bawa pulang dan Sodom bisa-bisanya mengatakan
kembalikan orang saya, harta kamu ambil. Dia masih ada hak nggak sebenarnya? Soalnya itu bukan punyanya lagi. Itu sudah dirampas. Dia ngomong gitu, makanya luar biasa si Abraham. Abraham bilang, waktu itu namanya masih Abram. Sekali-kali katanya. Yang diambil apa? Makanan, harta dan makanan semua. Abraham bilang ke Sodom, sekali-kali dia akan ambil. Hanya yang tadi sekutunya ada 3 kelompok itu, telanjur makan, kalau perang kan lapar kan makan. Itu ternyata makanan yang juga yang dimiliki oleh Sodom. Makanan Sodom dijarah juga. Telanjur makan itu, nah jatah mereka dikasih. Abraham gak mau. Kenapa dia bilang? Jangan sampai orang bilang Abraham kaya karena Sodom. Nah kalimat ini saya dulu pikirnya simpel ya. Ternyata kalimat ini jangan sampai apa yang ada di Sodom itu ketransfer ke Abraham. Paham gak? Saya doa ini supaya ngerti. Jangan sampai apa yang ada, semua kelakuan Sodom transfer ke Abraham. Dia gak mau terima. Yang luar biasa yang Abraham lakukan, dia ketemu sama Melkisedek. Nah ini sedekah kita keluar dari sini. Melkisedek dikatakan imam Allah yang maha tinggi. Sebenarnya ini ada lagunya. Cuma bahasa Inggris juga saya susah nyanyinya. Kalau ada tim lain-lain bisa bantu saya. Yehova, Yehova, susah nyanyi. Jadi Abraham ketemu Melkisedek, ada imam Allah yang maha tinggi. Terus dia bawa Melkisedek memberikan roti dan anggur. Dikatakan, coba kemenangan ya betul ya. Ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Yang memberi kemenangan siapa? Allah yang maha tinggi. Nanggap ya. Jadi yang memberi kemenangan adalah Allah yang maha tinggi. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi waktu 1/10 itu hukum yang pertama. Kalau mungkin waktu itu Abraham pikir dia mau kasih 90, ya dia kasih 90. Itu ketetapan, itu ada satu hukum baru yang dibuat oleh, aturan baru yang dibuat atau komitmen yang dibuat oleh Abraham. Kembalikan 1/10 itu bentuk pengakuan bahwa sumbernya dari Allah yang maha tinggi. Nanggap Pak? Udah nanggap ya? Kalau sumbernya dari Allah yang maha tinggi, kelakuan di sorga kayak apa, Bapa di sorga, nggak apa-apa transfer aja. Karena yang di sorga itu yang baik dan yang benar. Amin. Jadi semua kalau kita akui sumber ini dari sorga, sumber ini dari Bapa Allah yang maha tinggi, itu akan transfer ke kita. Buat saya bertobat. Waktu itu saya di Sekado, benar saya langsung cek perpuluhan yang saya belum balikin yang mana. Supaya saya nggak mengakui bahwa sumber saya, kekayaan saya, hari ini saya karena klien-klien saya. Yang memberi semua itu dari Tuhan. Supaya yang sorga itu turun. Paham ya? Sip ya, kalau paham saya tutup, selesai ya. Selesai udah, itu namanya sumber. Nah sekarang saya lanjut tentang instruksi. Gimana kita tahu? Gimana supaya kita bisa melakukan? Next. Sumber harta Abraham. Oke, next lagi. Oke, lanjut. Saya mau lanjut dengan instruksi. Apa itu instruksi? Tadi sumber jelas ya. Sumber itu gini. Orang tuh kaya. Sumbernya dari mana? Awal mulanya menjadi dia kaya itu apa? Gitu loh. Nangkap ya? Dia berhasil, awal mula yang membuat dia berhasil itu apa? Itu namanya sumber.
Kalau instruksi, nah terjemahan saya lihat di Google ya, instruksi adalah arahan, petunjuk atau perintah yang diberikan untuk melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan dengan benar. Ya, dengan jelas menggunakan kalimat perintah yang lugas dan tidak bermakna ganda. Instruksi itu jelas. Kalau suruh jalan, Johan jalan ke depan harus belok kiri. Nanti kiri duduk di sana, saya akan kasih ini. Itu jelas, namanya instruksi. Oke, next. Nah, instruksi ini seperti yang terjadi sama minyak seorang janda. Ya, minyak seorang janda instruksinya Nabi jelas. Lalu berkata Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar. Jelas ya, pergi minta bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu bejana yang kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Jelas ya instruksinya? Jelas, tidak ngambang. Ya, nggak tanya lagi bejana itu boleh nggak yang agak tua, nggak jelas ini. Kemudian masuklah, tutup pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Instruksinya jelas nggak? Jelas, jelas janda itu punya minyak dikit. Tapi disuruh kumpul, dia nggak pertanyakan, dia cukup melakukan instruksi aja. Paham ya? Janda itu cukup melakukan instruksi yang diperintahkan Elisa. Oke, next lagi. Contoh yang kedua. Ini saya ambil contoh, saya akan tutup. Nah, instruksi ke Panglima Naaman, jelas juga. Orang ini datang dipikir nanti Elisa sampai ketemu nabinya di Israel, dia akan kayak apalah. Dikipas-kipas, pakai daun apa dan sembuh. Enggak, ternyata instruksi Elisa jelas. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Ya, bukan sungai yang lain. Sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tahir enggak Alkitab? Mencatat Naaman, sembuh kan? Maka Gehazi dapat kusta karena ngambil hartanya. Jelas. Oke, saya tambahkan lagi. Slide jangan ini ya, saya nambah instruksi yang lain. Ini kan kejadian di instruksi yang ada di kitab perjanjian lama. Saya akan juga buka yang kitab perjanjian baru juga ada instruksi. Ini yang, oke saya tambahkan instruksi, contoh instruksi ke Raja Yoas. Waktu Elisa udah sakit, ini Raja Yoas ketemu Nabi Elisa. Kenapa? Musuhnya Raja Yoas itu Raja Aram. Dia ketakutan nanti Nabi hilang gimana, nggak ada lagi. Jadi instruksi ke Raja Yoas juga jelas. Dikatakan kepada Raja Yoas, saya bacakan di sini, di slide nggak ada ya. Saya baca, berkatalah Elisa kepada, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah, berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya ke atas tangan raja. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkata Elisa, panahlah, lalu dipanahnya. Kemudian berkata Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram, engkau akan mengalahkan Aram di efek sampai habis lenyap. Ini instruksi dari Elisa ke Raja Yoas. Sesudah itu kata Elisa, ambillah anak-anak panah itu. Satu kali instruksinya, ambil. Ya ambil anak panah itu, dikata pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkan 3 kali kemudian berhenti. Nah instruksinya pukul. Tapi tak bilang pukul berapa kali. Instruksinya jelas. Ya, mungkin karena Elisa lagi keadaan sakit, mungkin nggak tahu jelas, atau komunikasi si Elisa Yoas kurang paham hatinya Elisa, bisa jadi dia pukul 3 kali. Habis pukul 3 kali dimarah sama Elisa. Katanya, lalu dipukul 3 kali berhenti. Tetapi gusar abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau mukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tadi nubuatnya habis lenyap.
cuman yang mukul 3 kali. Kalau ada yang protes, kemarin saya lihat kan katanya instruksi kan harus jelas. Berapa kali, panah jelas, anak panah kemenangan, ambil jelas dia ambil. Pukul tak jelas berapa kali, dia pukul 3 kali, harusnya 5 sampai 6 kali itu baru habis. Ya, mungkin Raja Yoas ini nggak menghitung kekuatan Aram itu sampai di mana. Sehingga ya tetap dia lakukan instruksi tetap menang kan, walaupun 3 kali. Oke, satu lagi instruksi ini yang menarik di perjanjian baru. Nah tadi kan perjanjian lama. Di perjanjian baru ada instruksi. Waktu ingat pernikahan di Kana. Alkitab mencatat perkawinan di Kana. Itu kekurangan anggur. Ya, Tuhan Yesus baru turun gunung. Dapat perintah dari mama Tuhan Yesus. Jadi instruksi Tuhan Yesus apa? Katanya Yohanes pasal 1 ayat 7 berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Jelas? Jelas ya? Instruksi itu namanya instruksi, ini contoh. Dia akhirnya itu anggur menjadi anggur terbaik dan termanis di pesta pernikahan Kana. Amin. Instruksi, dengar baik-baik, instruksi. Ya, terus datang lagi orang sakit 38 tahun. Ya, sakitnya udah 38 tahun ke Yesus. Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu sembuhlah orang itu dan ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ini juga instruksi, bangunlah, angkatlah tilammu. Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Instruksi, kita kadang sakit, KKR, kan disuruh bangkit. Itu instruksi, cuma kalau nggak paham kan tunggu mujizat tiba-tiba melayang atau apa. Itu instruksi, kalau dia yang bangun, bangun. Itu instruksi. Kalau kita nggak move, nggak gerak, nggak akan ngalami karena yang diminta nggak lakukan. Kan kita minta makan akan diberi. Tuhan kan hukumnya kan gitu. Minta kamu akan diberi, cari kamu akan mendapatkannya. Itu hukum semua. Hukum ini bukan satu arah, hukum ini 2 arah. Beri kamu akan diberi. Amin. Nah ini ada instruksi lagi. Puji Tuhan, hari ini lebih cepat selesai. Nah, instruksi yang satu lagi, pada waktu Yesus sudah bangkit kembali, ya murid-muridnya ke danau lagi cari ikan. Sepanjang hari tidak dapat ikan, tiba-tiba ada satu instruksi, ini instruksi yang luar biasa. Yang menerima instruksi tahu, waktu dia ngomong satu kalimat itu, dia tahu itu siapa. Tuhan bilang, dari jauh Tuhan teriak ke nelayan yang ada di danau. Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Instruksi itu dia tebar dan dia dapat ikan-ikan besar. Dikatakan ikannya ada 153 ekor ikan besar. Saya nggak tahu kenapa dihitung, sooknem waktu itu. Mereka hitung, biasa dapat ya makan aja dia hitung. Nah itu instruksi pernah didengar sama Petrus. Waktu pertama dia ketemu Tuhan Yesus, betul? Waktu itu nggak dapat apa-apa, terus mereka capek sepanjang hari, Tuhan bilang lemparkan, tebarkan. Dan dia dapat ikan dan katanya hampir koyak. Yang pertama kan, yang kedua tidak koyak. Itu instruksi, sehingga Petrus tahu siapa yang memberi instruksi. Ini hati-hati, instruksi kita nih kan cerita kita semua manusia ilahi nih. Orang manusia roh, tubuh jiwa dan roh. Kita doa, ada yang memberi instruksi. Instruksi itu dengar baik-baik, ini instruksi dari siapa. Oke? Nah, terus satu lagi. Nah, ini yang terakhir, saya mau ambil instruksi yang terakhir di perjanjian lama dan yang terakhir di perjanjian baru. Kan begini, cerita ini kan dulu Pak Johan, Pak Pendeta. Itu kan dulu, itu kan nabi, itu kan kejadian saat itu. Nah ada nggak instruksi yang buat kita sampai hari ini, ya kayak tadi kan Yoas, kita kan nggak pergi perang kan.
nggak ada aram lagi katanya. Nah sekarang ada nggak instruksi yang perjanjian lama yang baru nih yang jelas-jelas buat kita. Oke, kita buka kitab Maliaki. Instruksi kitab Maliaki tadi di slide. Di slide terakhir. Ini yang di perjanjian lama. Ini ada satu instruksi menarik buat aku. Sebab awal yang saya mau share tentang tadi sumber. Ya, ini yang instruksi. Ini instruksi. Jangan salah paham dengan saya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, rumah perbendaharaan Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belang belahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. WL penyanyi bisa bantu saya. Kita tutup dengan lagu yang terakhir. Ibadah kita sudah selesai. Jadi ini instruksi. Tadi tampilkan lagi. Instruksi. Instruksinya jelas. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Kemana? Jangan bawa kemana-mana. Dulu saya bertobat, pertama kali saya bertobat, cici saya doakan saya, nangisi saya, sehingga saya lahir baru, dia cover saya, cici saya kuliahnya di Jakarta. Oke, anak kuliah, tidak kerja. Saya udah bertobat, nah saya punya ide, perpuluhan saya kasih cici. Kenapa? Karena dia lagi kuliah, dia butuh dana. Saya nggak mau kasih gereja, saya dimarahin sama cici saya. Ini kan akal-akalan, oh ini perpuluhan nih. Ya kan dia yang bawa saya bertobat, saya ngalami lahir baru. Dia yang doain kok, dia mama rohani saya. Walaupun kakak rohani lah, saya akan kasih ke cici saya persepuluhan. Supaya beban saya berkurang, saya nggak usah kirim lagi. Itu otak saya. Persepuluhan dibawa kemana? Perbendaharaan Tuhan. Perbekaan, supaya apa? Oh orang menerjemahkan di mana perbendaharaan, bingung kan? Ada bilang, oh di panti jompo kan ada ayatnya, oh di sana. Iya betul, tujuannya apa? Tujuannya supaya ada persediaan makan di rumahku. Dan ujilah supaya ada persediaan di mana? Di rumahku. Rumah Tuhan di mana? Terjemahkan masing-masing supaya nggak ada perdebatan. Supaya streaming ini saya nggak dibully nanti. Oke ya, jelas ya? Oke, satu tadi lagu yang terakhir. Saya akan tutup dengan ini, dengan kesaksian. Puji Tuhan. Selesai. Saya, karena ini ibadah pagi kan pendek ya. Saya coba ubah speed. Kecepatan saya bicara. Kalau jam 10 saya nggak secepat ini. Saya buat 2 kali lipat supaya cepat. Selesai khotbah, semua bisa happy. Pulang dengan selamat. Amin. Saya mau kesaksian. Ini kesaksian baru. Fresh from obat. Kemarin saya dipanggil ke Jakarta untuk menghadiri satu meeting. Meeting itu ada meeting yang tidak enak buat saya. Saya coba menghindar dan saya nggak suka. Kenapa? Karena saya merasa saya disalahkan, saya diintimidasi. Saya nggak mau pergi. Saya tahu tanggal itu akan ada meeting di Jakarta. Saya udah dengar informasi, hati saya nggak mau ikut. Karena saya merasa saya sudah membantu, tapi saya diintimidasi. Saya mau dipidanakan, saya mau dipenjara. Gak lucu kan pendeta Sungai Yordan kena penjara? Tidak lucu, apalagi mau diangkat. Saya gak mau. Nah pagi-pagi saya dapat telepon. Bang, abang diminta ikut. Hah? Saya bilang oke, saya cari tiket. Hati saya tenang, damai. Gak tahu dibikin-bikin atau benar, saya gak tahu. Nah saya cari tiket, ya jujur hari itu ya semua maaf, cash flow juga gak ada. Saya aktifkan semua pay later, no? Paham ya? Itu utang online lagi, jangan biru. Jadi supaya saya bisa berangkat. Saya aktifkan, saya cek tiket jam 7, dapat tiket jam 7 malam.
Nah sebelum berangkat, biasa saya pulang dari kota ke rumah, saya sering lewat Imbon BLKI. Kali itu saya melewati Imbon, saya masuk ke arah Sungai Raya Dalam yang Sudarso, Rumah Sakit Sudarso. Waktu saya lewat itu, saya lihat Rumah Sakit Sudarso. Tiba-tiba saya ingat mama saya. Saya kangen. Saya masuk ke rumah sakit, saya di tempat parkir. Saya nikmati suasana. Datang Roh Kudus, urapiku. Saya duduk. Saya nikmati seolah-olah mama saya masih ada. Seolah-olah mama saya masih di ICU. Saya duduk, saya ditelepon sama teman, kebetulan dia cari saya. Dia cerita dia mau lihat mamanya. Saya bilang, bro bagus tuh, ucap syukur, mama kamu masih ada. Oh kamu di mana? Saya di Rumah Sakit Sudarso. Dia pikir, dia nggak tahu mama saya meninggal. Dia nggak tahu. Oh lihat mama kah? Enggak, saya cuma pengen nikmati itu. Nah sambil itu saya diingatkan. Waktu mama saya meninggal itu tanggal 2 Mei. Waktu itu Tuhan bilang, Tuhan kasih instruksi. Keliling itu rumah sakit seperti tembok Yeriko. 6 kali tambah 7 kali terakhir. Baru saya bagi jam, 2 jam, saya keliling 1 kali, Yosua keliling 2 kali. Keliling yang ketiga kali saya ke kota, mama saya di ruang ICU. Saya ke kota, saya dengar di grup, dikatakan mama saya sudah pulang. Saya masih ingat saya waktu itu di Nusa Indah, saya bawa mobil serasa itu jalan itu, saya udah, ya mau nabrak lah. Ngebut, yang halang saya. Baru 3 kali mama saya pulang. Dan instruksi itu saya hentikan. Saya enggak keliling lagi. Mungkin pikiran saya, ya udah selesai kan mama udah meninggal. Ngapain selesaikan lagi? Udah meninggal kok. Saya muter kan, Tuhan bilang, ya 3 ya udahlah udah selesai. Lebih parah dari Yoas. Kalau Yoas tahu punya kesempatan yang mukul lagi. Tahu saya udah selesai. Kami urusin, dimandiin, bawa pulang ke kampung, disemayam dan hari ini lagi bikin makamnya. Satu sana. Nah, tiba-tiba hati saya bergerak. Saya mau selesaikan instruksi yang dari Tuhan. Kurang berapa kali? Saya hitung 3 tambah 7, 10 kali. Hari itu panas, siang jam 1, ya jam 1 lewat. Saya mulai bergerak, saya keliling 1 kali dengan gaya baju kantoran, sepatu, wah pokoknya keren lah. Saya keliling putar itu gedung baru, ada gedung putar 1 kali, panas-panas. Panas, tapi tiba-tiba nanti kalau saya ditanya ngapain Bapak muter-muter gimana? Ada nggak? Ada saya pikir, tapi sepakat kita kalau ditanya disapa nggak boleh jawab kan? Nggak boleh jawab. Terus saya disapa gimana? Saya muter, saya mikir apa ya? Bukan lagi saya mikir firman Tuhan, tapi saya mikir kalau orang tanya Bapak lagi ngapain? Saya mikir itu, saya putar 1 kali. Takut ditanya saya duduk. Nanti saya jalan lagi 2 kali. Mudah-mudahan gak ditanya. Jadi sepanjang putaran itu yang saya pikir bukan firman Tuhan. Kan dikatakan kalau dapat firman dikasih. Oh, putar yang ketiga kali tiba-tiba gak tahu Tuhan yang kasih hikmat atau otak saya sendiri. Kalau ditanya ngapain lu putar-putar? Bapak lagi ngapain? Saya bilang, saya olahraga. Ya dah, kasih kan banyak jalan-jalan dah. Tapi kan pakai baju olahraga, ya saya gak pakai karena saya butuh sehat.
akan lebih aneh kalau saya pakai baju olahraga, saya muter-muter di rumah sakit kan. Itu saya putar yang ketiga kali, benar yang seterusnya datang itu petugas. Bapak lagi ngapain? Aduh, saya bilang saya cuma kebas-kebas baju saya bilang saya tunjukin itu, saya ada aplikasi berapa langkah, cari keringat Pak. Oh ya, dia ketemu, dia mundur, saya jalan, aduh kena saya. Kenapa? Ada yang sapa, saya nyaut. Alah kena. Gimana nih ke waktu Yosua ada yang sapa dia nyaut. Tiba-tiba pertanyaan saya waktu Yosua mutar, kalau ada yang sapa diteriak dari tembok, ngapain kalian? Terus ada yang cari keringat. Tiba-tiba tembok itu hancur nggak? Pertanyaan simpel kan? Saya jadi pikir, aduh Tuhan, saya udah nyapa. Habis itu mungkin karena lata, ketemu lagi tukang parkir, saya yang nyapa. Pak, lo kok saya nyapa? 2 kali salah. Tuhan ampuni, saya mutar dan saya selesaikan 10 kali. Susah selesai, saya pulang ketemu orang, saya ke bandara, saya cari tiket udah dapat, saya ke bandara, saya tidur di malam itu, saya lagi nunggu panggilan, karena pertemuannya besok. Nah besok pagi-pagi saya dibangunin, selesai saya temu ayat enggak? Saya harus deklarasi 1 ayat. Saya ketemu ayat Wahyu 3 ayat 7. Kepadamu Johan, kamu dikasih kunci kerajaan surga. Apa yang sudah dibuka sama Tuhan, tidak ada satu bisa menutupnya. Apa yang sudah ditutup sama Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa buka. Keren kan? Saya bawa ayat itu, saya ke Jakarta. Bangun pagi di hotel, sekali lagi pakai utang online. Saya aku di hadapan kalian. Beli hotel, nggak ada, peleter, Traveloka. Itu baru saya aktifkan. Tinggal bayangin, berangkat dengan maaf, hanya cukup uang saku cash, tidak ada online semua. Sampai sana mau tidur di mana Bapak ampuni saya pakai peleter. Saya beli hotel tidur, besok saya dipanggil. Pak, pertemuannya di rumah sakit. Hah? Meeting bisnis kok di rumah sakit? Iya, pertemuan di rumah sakit Pak. Jam 1.30. Oke. Jadi jam 11 lewat saya udah jalan. Dari hotel dekat. Lain setengah jam naik Gojek. Sepeda motor. Dulu saya gaya kalau ke Jakarta. Online-nya Alphard. Ini kayaknya naik Gojek. Jalan sampai ke sana, Tuhan ini low grade atau apa? Katanya dikasih kunci kerajaan sorga. Naik Gojek, maaf bukan pakai bayarnya, kan ada ya, di saya GoPay kan. Bayarnya cash, memang udah gak ada saldo. Ada cash, berapa? 12.000 bayar. Nah pas naik Gojek ke sana, waktu mau muter ke rumah sakit, saya ketemu lagi. Satu plat mobil, 2222. Saya 22 kepadamu lagi Johan, kamu dikasih kunci kerajaan sorga. Kunci Daud. Apa yang sudah dibuka, tak ada yang bisa nutup. Apa yang sudah ditutup, tidak ada yang bisa nutup. Keren ya, udah dapat. Sampai rumah sakit, sama duduk di kantin. Saya tunggu yang owner nih belum datang. Datangnya di atas jam 1, oh gak salah. Meeting lah di sana, selesai meeting. Benar, lagi meeting, pikir saya ini udah kita selesaikan kekeluargaan dan sebagainya. Waktu meeting, saya diserang 2 kali. Saya baru ingat, saya nyapa orang 2 kali. Saya disapa 1 kali, saya menyapa 2 kali. Coba waktu itu saya gak nyapa, orang sapa saya gak mau dengar, saya jalan terus. Saya gak akan diserang 2 kali di waktu meeting, pikir saya begitu. Tapi puji Tuhan, semua endingnya bagus. Mazmur 133 digenapi. Ya, semua baik, semua happy. Bahkan maaf pertemuan itu kayak apa suami istri yang sudah ribut, ketemu kembali peluk-pelukan, janji-janjian, nanti ke kota kami, datang ya saya jemput. Wah luar biasa endingnya. Dan saya juga sangat diberkati. Apa yang saya mau ceritakan tadi? Itu instruksi. Seandainya waktu itu saya selesaikan, waktu mama saya udah pergi duluan, mungkin cerita lain hidup saya.
instruksi saya lakukan. Coba lihat, saya selesaikan doling di rumah sakit, kok bisa sama dengan pertemuan di Jakarta di rumah sakit. Padahal itu pertemuan bisnis loh. Terus ayat yang saya dapat di rumah sakit di sini, Wahyu 3 pasal 7 memang beda pasal ayatnya, kitabnya beda, tapi isinya sama. Saya bisa ketemu di Jakarta sama. Jam meetingnya pun sama. Saya keliling waktu itu di rumah sakit di Pontianak di jam 1 lewat. Di sana meeting sama 1 lewat. Selesainya juga sama. Banyak kesamaan. Memang saya ini rasul cocok logi. Saya panggil rasul bola nggak enak nanti. Yang lain minder. Ya PDP lah, pendeta pertama cocologi kan gitu. Nah saya tutup, waktu saya sudah selesai, mari kita berdoa, tundukkan kepala. Ada instruksi yang terakhir, tolong bukain. Instruksi yang terakhir. Oh situ nggak ada, saya bacakan instruksi yang terakhir. Tadi instruksi yang terakhir di kitab Perjanjian Lama, ini ada instruksi yang terakhir. Saya tanya Tuhan, kenapa itu Tuhan kasih tanda-tanda itu ke saya? Saya bisa ke sana meeting, saya bisa mungkin waktu itu saya kalau nggak selesaikan instruksi, saya nggak punya cocok-cocok dengan yang di Jakarta. Karena saya selesaikan, tiba-tiba saya lihat Tuhan, tanda-tanda Tuhan kasih, sepertinya itu membuat saya duduk, saya Tuhan. Saya tanya Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan terlalu baik dengan saya? Saya nggak tahu jawabannya. Besoknya pagi-pagi Babe kirim renungan seperti biasa. Saya baca ayatnya dan saya bilang Tuhan luar biasa. Babe kirim renungan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Tanda-tanda itu yang Tuhan bukakan waktu Tuhan bangkit 40 hari itu dia kasih tanda supaya meyakinkan orang bahwa ia hidup. Tahu saya bilang Tuhan itu dulu. Tapi hari ini Tuhan tunjukin tanda buat saya. Tuhan berfirman yang sama. Tuhan bilang begini. Untuk membuktikan Yesus hidup dan Yesus hidup bersamaku. Amin. Ada instruksi yang terakhir yang Tuhan berikan buat kita semua. Coba buka kitab Markus pasal 16 ayat 15. Ini instruksi sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Terserah, saya cari terus instruksi yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Karena saya tahu instruksi itu diberikan ke saya, bukan perintah itu buat yang lain, itu buat saya sendiri. Karena itu semua buat kebaikan saya, bukan yang lain. Kalau ada instruksi dari Tuhan, dia ke Yoas untuk Yoas. Dia instruksi ke orang sakit 38 tahun untuk dia sembuh. Instruksi dia itu, instruksi dari Tuhan untuk kebaikan kita. Sekarang instruksinya bilang, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Instruksi sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Pergilah, jelas, keluar, beritakan Injil. Tidak usah tafsir jauh, pergi beritakan Injil. Untuk siapa? Jangan kita pikir, oh ini untuk hamba Tuhan, ini nanti untuk gereja, ini bukan untuk saya, untuk kita. Kapan kita tahu? Setelah kita ngalami bahwa kita sadar,
Kadang kita bilang, Tuhan ngapa kok nggak saya lakukan lebih awal. Kayak tadi, kenapa instruksi itu waktu mama selesai meninggal balik ke surga, kenapa saya nggak selesaikan. Penyesalan itu selalu datang terakhir. Tapi lebih baik menyesal daripada nggak sama sekali. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Maaf hamba-Mu melewati 6 menit. Biarlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang patut dipuji dan disebut kebajikan. Roh-Mu Tuhan, pikiran Kristus tadi turun kepada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih semua yang dengar maupun yang online service. Kapan saja mereka mendengar firman yang sama, manifestasi yang sama, kekuatan yang sama, kuasa yang sama dari Tuhan Allahku yang maha tinggi akan memanifestasikan, membuat hidupnya berubah lebih baik, lebih baik, lebih baik.